Di balik kemegahannya sebagai pusat kekuasaan Belanda di timur, tempat ini menyimpan begitu banyak cerita dan misteri. Mulai dari gedung-gedung berhantu, terowongan bawah tanah yang menghilang, hingga kutukan yang terus menghantui sungai-sungai di kota ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding tua ini? Dan apa yang membuat tempat ini tak hanya dikenal sebagai pusat kekuatan, tetapi juga pusat dari cerita-cerita mistis yang menakutkan? Selamat datang kembali di channel Dokumentasi, tempat di mana kita mencari tahu tentang cerita-cerita misteri dan sejarah yang menarik dari berbagai tempat. Hari ini kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah kota yang menyimpan banyak misteri dan sejarah kelam, yaitu kota Batavia atau yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Mari kita mulai perjalanan ini. Batavia didirikan pada tahun 1619 oleh VOC, Veronique de Oost-Indische Compagnie, adalah ibu kota Hindia Belanda yang dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kota ini cepat berkembang dan menjadi titik strategis bagi pelayaran Eropa. Kota ini dulu bernama Sunda Kelapa sebelum menjadi Jakarta yang kita kenal. Namun pertumbuhan ini membawa dampak besar bagi masyarakat lokal. Banyak yang kehilangan tanah dan kebudayaan mereka akibat kolonialisasi, dan tempat ini menjadi saksi bisu atas kekuasaan, penjajahan, dan bahkan sebuah kutukan. Bangunan-bangunan bersejarah di Batavia menyimpan banyak misteri. Misalnya, Gereja Sion. Ada laporan tentang penampakan sosok perempuan berkain putih yang sering muncul pada malam hari. Penduduk setempat percaya bahwa arwahnya merupakan seorang wanita yang meninggal tragis di tempat tersebut. Menurut Dr. Ahmad, seorang sejarawan, banyak bangunan ini memiliki cerita yang belum terungkap, yang mencerminkan masa lalu yang kelam. Selain itu ada juga Museum Fathahillah atau Balai Kota Batavia. Konon di museum ini sering terdengar suara-suara aneh pada malam hari. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat penampakan sosok wanita Belanda di koridor panjang. Apakah ini hanya cerita rakyat? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar menghantui tempat ini? Di Batavia banyak urban legend yang beredar. Salah satunya adalah kisah hantu perempuan yang terlihat di sekitar Hotel Majapahit. Banyak tamu melaporkan mengalami kejadian aneh, seperti suara langkah kaki di malam hari dan pintu yang terbuka sendiri. Cerita ini telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengunjung. Ada juga cerita lain yang tak kalah populer, yaitu tentang hantu noni Belanda yang dikatakan selalu muncul di tempat tertentu. Selain gedung-gedung tua, kota Batavia juga terkenal dengan cerita-cerita hantu noni Belanda. Salah satunya adalah kisah tentang Maria van de Velde, putri seorang petinggi VOC yang meninggal secara tragis pada usia muda. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa Maria sering menampakkan diri di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa, tempat di mana ia terakhir kali terlihat hidup. Menurut cerita, arwah Maria masih gentayangan karena kematiannya yang tidak wajar. Ada yang percaya ia dibunuh oleh kekasihnya. Sementara versi lain mengatakan ia tewas karena wabah penyakit yang melanda Batavia. Kali Besar, sebuah sungai yang menjadi jalur transportasi utama di masa kolonial, juga menyimpan misteri tersendiri. Dahulu sungai ini dikenal sangat bersih dan digunakan oleh kapal-kapal untuk berdagang. Namun ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa sungai ini dikutuk setelah salah satu gubernur jenderal Batavia meninggal secara misterius di dekat sungai tersebut. Sejak saat itu Kali Besar mulai tercemar dan beberapa orang mengatakan bahwa sungai tersebut membawa kutukan bagi mereka yang berusaha memulihkan kejayaannya. Benarkah Kali Besar menyimpan kutukan atau ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Ada satu legenda lain yang tak kalah menarik,
yakni tentang adanya terowongan rahasia di bawah kota Batavia. Terowongan ini konon menghubungkan beberapa bangunan penting seperti Benteng Belanda dan Istana Gubernur Jenderal. Namun tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan keberadaan terowongan ini. Beberapa sejarawan berpendapat, terowongan ini digunakan oleh VOC untuk melarikan diri dari serangan musuh atau bahkan sebagai jalur penyelundupan. Meski belum ditemukan, terowongan rahasia ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Menurut pengalaman mereka yang pernah ke sana pada malam hari, dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Museum Fathahillah, saat pertama kali masuk museum ini, mereka sudah merasakan banyak aura yang berbeda. Mereka mengaku setiap kali melangkah selalu merasakan sensasi aneh yang tak bisa dijelaskan, seperti perasaan gelisah, tidak tenang, dan seperti ada yang sedang mengawasi. Bahkan mereka melihat bayangan samar yang bergerak. Apa kalian berani untuk mencoba ke sana pada malam hari? Dengan sejarah yang panjang dan beragam, tidak heran jika Batavia atau Jakarta sekarang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari gedung tua berhantu hingga terowongan rahasia yang hilang, setiap sudut kota ini seakan menyimpan cerita tersendiri. Apakah kalian percaya pada misteri-misteri ini atau mungkin punya pengalaman mistis di Jakarta? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.